بهداية من فضل ربي جمال قلبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini, sore hari ini kita berjumpa lagi. Allah pertemukan kita untuk kembali mengkaji ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, karena masih Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena rugi kalau kita sudah susah payah beribadah tapi tidak diterima. Maka ulama kita dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa, ya Allah terimalah amalan ibadah kami di bulan Ramadan. Jadi setahun itu dibagi doanya cuma 2. Yang pertama minta dipertemukan Ramadan, yang ketiga minta supaya amalan ibadah diterima di bulan Ramadan. Kemudian saya juga mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja. Beberapa kali sudah kita bertemu di sini atau mungkin bertemu di tempat lain atau pernah interaksi yang saya sengaja maupun tidak sengaja menyinggung perasaan, menyinggung hati, baik secara lisan maupun secara tingkah laku atau bahkan secara tulisan. Kadang-kadang kan kita di grup tidak tahu nyindir siapa, sengaja dan sengaja. Kadang-kadang begitu, atau nggak nyindir tapi ada yang merasa tersindir ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita di bulan Ramadan setelahnya nanti. Amin ya Rabbal alamin. Ini Pak Adi requestnya sholat jenazah atau cara mengurus jenazah. Seperti yang disampaikan Pak Adi dari panduan kita adalah himpunan putusan tadi. Maka yang pertama, kita sebagai manusia pasti akan mengalami kematian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang akan merasakan kematian. Dalam ayat yang lain dikatakan aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kalian akan ditemukan oleh kematian. Ditemukan ya. Jadi artinya kita lari, dia ngejar. Dalam ayat yang lebih jelas lagi surat Al-Jumu'ah. Banyak yang hafal surat Al-Jumu'ah. Ada yang berbicara tentang kematian? Baik. Qul. Ya, katakanlah terus. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu menghindar darinya, dia pasti akan menemukan kamu. Kita semua sadar tidak sadar pasti menghindari kematian. Seberani-beraninya orang pasti dia takut mati. Yakin. Seberani-beraninya orang. Tak mungkin dia berani lewat di depan di jalan raya ada truk ada terus pasti kalau ada truk pasti dia minggir. Itu bukti bahwasanya semua orang secara naluri dia tidak menginginkan kematian. Maka ketika orang sakit dia berobat sedemikian rupa. Ya, ada ular berbisa di depan kita pasti kita lari. Ya kan? Justru kalau nantang ini orang ya ini ya bukan berani dia konyol. Nanti ya. Maka di sini kita sebagai manusia ya suatu kali pasti ada giliran Allah Subhanahu wa taala mengambil kita dan mungkin ya saudara kita, keluarga kita, kawan sahabat kita. Yang kedua, manusia itu dimuliakan ketika hidup maupun mati. Allah memuliakan manusia baik ketika hidup maupun ketika mati. Kalau hidup udah pasti ya. Artinya nggak boleh kita menyakiti orang. Menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara non fisik, artinya menyakiti perasaan ya, kemudian menghina orang, menuduh orang sehingga membuat nama baik orang jatuh dan lain sebagainya. Itu nah
Ketika mati gimana? Salah satu di antara cara Allah atau Al-Quran atau Islam ya, memuliakan atau menghormati manusia adalah dirawat sedemikian rupa. Artinya tidak sembarangan. Maka autopsi itu pada hakikatnya tidak boleh, kecuali dalam keadaan mendesak, karena dia menyakiti mayat. Ya kan? Ya mayat itu walaupun dia nggak merasa sakit, tapi ketika dipotong-potong, dibelah-belah itu menyakiti mayat. Maka tidak boleh memutilasi dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam ini memuliakan manusia ketika dia hidup maupun bahkan ketika dia mati. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan satu jenazah lewat. Rasulullah kemudian berdiri. Ketika Rasulullah berdiri, sahabat bertanya, Rasulullah ini jenazahnya orang Yahudi. Rasulullah mengatakan, alaisa nafsa, bukankah Yahudi juga manusia? Artinya manusia secara penciptaan itu dimuliakan, tidak pandang bulu, ya, baik dia Muslim maupun non Muslim. Nah, ketika dia Muslim maka ada cara lebih khusus untuk memuliakannya. Saya akan baca beberapa hal. Nanti kalau memang praktek. Jadi yang pertama kan memandikan, ya kan? Ada airnya, Pak? Gimana memandikan? Oke, kita baca dulu aja. Saya mau 227. Salat aja. Oke. Gimana salat belum dimandikan? Oke, sebentar ya. Ya, kita baca sedikit, kemudian nanti kita baca penjelasan. Oke. Antum yang ada ini di HPT nomor 1. Yang biasanya kemarin kita ke di HPT nomor 1. Saya baca nanti sekaligus kalau ada penjelasan yang dibutuhkan nanti silakan bertanya. Bila mana seorang dari kamu sakit, maka hendaklah bersabar. Ini ya kata yang disampaikan oleh HPT. Dan bila ia hampir sampai kepada ajalnya, maka hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang Allah tetapkan itu ada kebaikan. Maka orang yang beriman itu dua sifatnya kata Rasulullah. Ajaban bi amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Jadi kata Rasulullah, orang yang beriman itu perkaranya menakjubkan. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan keburukan dia bersabar. Jadi dua itu. Hidup kita kan itu. Kalau tidak suka duka. Kalau tidak senang ya sedih. Ya itulah hidup. Ya kan? Nah, di sini ketika orang dalam keadaan sakit maka dia bersabar. Artinya memang ada musibah yang Allah tetapkan. Dan bila hampir sampai kepada ajalnya maka hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah. Artinya husnuzon terus. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khair. Boleh jadi kamu membenci sesuatu itu sebenarnya baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu itu tidak baik bagi kamu. Kita kalau sakit, semua orang saya rasa tidak mau minum pil, tidak mau orang dioperasi. Tetapi dengan dioperasi atau dengan minum obat itu kan ada kebaikan. Sama juga kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keburukan itu untuk menghilangkan penyakit. Artinya penyakit dalam diri kita, penyakit hati itu, ya kan? Ada orang sombong dikasih satu hal kemudian dia sadar. Ada orang yang pelit, Allah hilangkan hartanya sehingga dia sadar ternyata hartanya cuma dititip dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan berwasiatlah kalau dia meninggalkan barang milik. Artinya kalau seumpamanya seseorang itu sudah mendekati ajal dan dia mampu untuk berwasiat. Wasiat ini apa? Apa bedanya wasiat sama warisan? Apa bedanya warisan sama hadiah? Pesan. Warisan itu harta yang dibagikan setelah mati. Ya. Jadi setelah seorang mati, maka dia meninggalkan harta itu akan dibagi kepada ahli warisnya. Kalau hadiah atau pemberian, harta yang diberikan sebelum seseorang meninggal. Seorang bapak, dia punya tanah 6 hektar, anaknya 6, ya seumpamanya. Sebelum meninggal, dia sudah bagi anak pertama 1 hektar. Sebelum dia meninggal, berarti sudah berpindah kepemilikan.
Artinya ketika dia meninggal itu bukan lagi harta warisan. Gitu ya. Maka ketika seseorang sebelum meninggal dia sudah menyerahkan ini untuk anak satu, ini untuk anak dua, sudah itu nggak usah dibagi lagi warisan. Itu sudah punya orang yang dikasih hadiah. Itu hadiah. Kalau wasiat itu baru dibagikan setelah dia meninggal. Nanti kalau bapak meninggal, ya kan, yang tanah di samping masjid itu kasih kepada abang itu nomor satu. Yang tanah di sana kebun sawit kasih nomor dua, ya kan. Nah, jadi itu wasiat. Artinya sebelum bapak meninggal maka kepemilikan belum berpindah. Ya. Tetapi tidak boleh dibagi sebelum dia meninggal. Setelah dia meninggal baru ya dibagi. Ya. Nah itu bedanya hadiah. Kalau hadiah sudah diberikan orang yang dikasih dan sebelum meninggal. Nah kalau wasiat tadi baru akan dibagi setelah meninggal. Kalau warisan harta yang ditinggalkan oleh mayit tanpa wasiat, tanpa dia. Jadi tadi ya tadi punya tanah 10 hektar, yang 3 hektar sudah dihadiahkan. Nah, yang 3 hektar diwasiatkan. Ini nanti kalau saya mati ini. Sisanya berarti ada sekitar 4 hektar. 4 hektar ini berarti warisan. Nanti baru dibagi-bagi. Nah, wasiat tak boleh dibagi. Sudah wasiat ketika meninggal bagi kepada orang yang dikasih wasiat. Nah, di sini ada anjuran untuk berwasiat. Karena apa? Karena kadang-kadang pembagian waris itu, ya kan? Kadang-kadang pembagian waris itu mungkin tidak sama, ya kan? Tidak sama. Artinya laki-laki perempuan sudah pasti 2 banding 1. Nanti yang lain juga. Nah, kadang-kadang yang dapat kecil ini mungkin kehidupannya pas dia lagi, ya kan? Ada seorang anak seumpamanya, dia punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki seharusnya dapat 2, perempuan dapat 1. Ternyata di kehidupan biasanya laki-laki sudah kaya betul. Sementara anak yang perempuan ini mungkin hidupnya pas-pasan. Maka dengan pertimbangan bapak ini harus saya nanti wasiat atau hadiahkan dulu kepada anak perempuan. Karena nanti ketika nggak disampaikan hadiah atau wasiat, maka tetap pembagiannya tadi. Gitu ya. Jadi dengan keadaan tertentu kadang-kadang perlu wasiat supaya gitu ya, supaya lebih menyamakan. Sama juga kadang-kadang sama-sama anak 2 kan, sama-sama laki-laki. Ya, satu dia sukses berhasil, satu mungkin hidup pas-pasan. Maka sebagai seorang bapak atau ayah, kadang-kadang pertimbangan kita kasihan yang kedua kan. Jadi kurang mampu ya saudara. Ini nanti kalau saya ini saya hadiahkan untuk anak yang kedua. Jadi sudah kepemilikan. Boleh tak wasiat kepada ahli waris? Artinya anak yang sudah dapat jatah tadi boleh tak dapat warisan? Seumpamanya Pak Adi anak saya, seumpamanya Pak ya, anggaplah aku lebih muda dari saya. Walaupun kenyataannya begitu ya. Tidak. Seumpamanya Pak Adi anak saya, ya kan? Ya, ketika dia meninggal, dia udah pasti dapat jatah waris. Boleh tak saya mewasiati kepada dia? Jadi artinya nanti hak waris dia kan sudah dapat nih. Berarti ada juga hak wasiat lagi. Tadi uang saya 1 miliar. Nah, berarti semuanya saya wasiatkan untuk Pak Adi ya, maksimal 1/3. Saya wasiatkan nanti kalau saya meninggal ambil 100 juta Pak Adi. Berarti kan 100 juta ini kena Pak Adi. Dari 900 sisa Pak Adi kan dapat lagi sebagai anak. Boleh tidak begitu? Ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan. Artinya ya wasiat itu hanya dibolehkan kepada orang yang tidak berhak menerima waris. Karena kalau sudah dapat waris ya sudah. Nah kalau mau untuk mengadilkan tadi ya, hadiahkan langsung saja. Jadi 100 tadi langsung kasih sebelum meninggal, langsung kasih 100 juta. Jangan nanti kalau saya meninggal bagi itu ya. Nah itu wasiat namanya. Tapi kalau sebelum meninggal maka dia pemberian sudah berpindah langsung. Dalam hadis Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarith. Tidak ada hak wasiat bagi orang yang sudah mendapatkan waris. Tapi ulama berbeda pendapat karena nanti ada satu ulama mazhab Abu Hanifah itu yang membolehkan wasiat untuk orang yang sudah mendapatkan warisan. Kadang-kadang tadi tidak sama keadaannya. Wallahu a'lam, tapi kita pakai suara mayoritas ini. Jadi kalau seumpamanya memang kita mendapati dari anak kita atau ahli waris kita ada yang keadaannya kurang,
maka langsung kita hadiahkan saja sebelum meninggal. Itu yang panjang. Kemudian hendaklah kalian talqin. Apa kata talqin? Talqin ini apa? Mentalqin ya. Nah, talqin ini ada yang sebelum meninggal, ada yang setelah meninggal. Kalau Muhammadiyah dalam HPT dia mengatakan talqin sebelum meninggal. Biasanya mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita bisikkan di telinga dia ucapan la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. Itu supaya apa? Supaya karena orang yang ketika sakaratul maut itu memang susah, walaupun dia terbiasa, tapi susah. Ya, sehingga mudah-mudahan satu dua itu ikut dia bisa. Ada sebagian ulama yang membolehkan untuk mengucapkan Allah saja. Kalian kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi inti mayat ini la ilaha illallah. Atau langsung Allah. Kenapa? La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Ditakutkan mayat ini nggak sampai selesai, baru la ilaha tiada Tuhan. Waduh, repot kan? Ya kan, aslinya kan la ilaha illallah tiada Tuhan selain. Namanya mayat, namanya orang sakaratul maut, kita tidak tahu. Ya ketika kita talqin la ilaha illallah, dia baru la ilaha, kemudian langsung nafasnya habis. Artinya apa? Tiada Tuhan. Nah, akhir hidupnya berarti mengucapkan tiada Tuhan. Nah, maka sebagian ulama itu ditakutkan begitu sehingga talqinnya Allah, Allah, Allah. Maka tidak masalah. Kalau memungkinkan la ilaha illallah ditalqinnya. Tapi kalau semuanya takut tadi, takut dari jenazah, bukan jenazah ya. Orang yang sakaratul maut tidak sampai kepada illallah, malah repot kan? Walaupun kita tidak tahu ya, Allah yang menghitung nanti. Artinya mungkin keinginan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi baru la ilaha tinggal. Sehingga ada sebagian yang tadi ya. Maka kalau untuk menemukan orang mentalkin dengan ucapan Allah, Allah, jangan disalahkan. Oh, talqin kan harusnya la ilaha illallah, hanya kok cuman Allah, Allah. Nah, karena itu ya, karena ada sebagian ulama itu yang takut nanti orang yang sakaratul maut tadi tidak nyampe ke la ilaha illallah. Tapi kalau Allah udah pasti kan, Allah, Allah, Allah ya dia meyakini adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka talqin ketika sakaratul maut itu dianjurkan ya dengan la ilaha illallah atau dengan Allah, Allah. Kemudian disebutkan di sini dan hadapkanlah ia ke arah kiblat. Ya, artinya menghadap ke arah kiblat ini maksudnya membujur ke kiblat atau menghadap ke kiblat? Ini kiblat kemana kita? Kiblat ke sana. Kira-kira kepala di sana atau badan menghadap ke sana atau kepala menghadap ke sana? Kepala di kiblat atau kepala kaki di kiblat? Kalau menghadap kiblat. Ini kan kiblat nih. Ini kiblat, ya kan? Kiblat ke sini. Ini kepalanya gini atau kepalanya di sini dia menghadap ke kiblat? Atau gini, kepalanya sebelah kanan. Ya, atau seperti ini. Kalau seperti ini berarti menghadap harus miring. Seperti orang memasukkan ke dalam liang lahat. Ya. Kalau menghadap ke kiblat ini sebenarnya bukan sesuatu yang urgent ya, maksudnya nggak harus atau wajib dan sebagainya. Kalau yang namanya menghadap ke kiblat maka berarti kepala yang menghadap ke kiblat. Seperti orang kalau sholat dia menghadap kiblat, kakinya kan ke arah kiblat, kepala dia menghadap kiblat. Kalau kepala dia ke kiblat berarti dia menghadap membelakangi kiblat. Ini kepala di sini. Itu maksudnya begitu. Tapi ada sebagian yang dia membujurkan ke arah kanan kiblat, kepalanya ke arah kanan kiblat. Ya kan? Seperti orang mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian bila mana ia meninggal maka pejamkanlah matanya. Kata Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ruh itu ketika dia keluar diikuti dengan mata. Maka banyak orang ketika meninggal itu matanya ke atas. Kenapa? Karena ruhnya ini kan ke atas, ditarik dari bawah. Kalau misalnya orang meninggal itu dinginnya dari bawah. Ya kan kalau seperti mengalir kemudian nanti ke atas, nah ke atas mata itu biasanya ngikut. Maka
Banyak orang meninggal itu matanya terbelalak. Maka di sini dikatakan bila mana yang meninggal maka pejamkan matanya dan doakan baginya. Ya, kemudian di saat itulah kita berdoa dengan doa apapun, ya, terutama doa yang dianjurkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan doa-doa yang lain untuk jenazah. Di sini ada plus dalilnya, tapi kalau KPT ini kan ya ringkasan dulu, dalilnya tuh di belakang. Kemudian doakanlah baginya serta selubungilah ia dengan kain yang baik. Kemudian ditutupi dengan kain. Kemudian selanjutnya, kemudian lunasilah hutangnya dengan segera kalau ia berhutang. Lalu segerakan pemeliharaannya. Pemeliharaan mayat itu mulai dari mandi, kemudian kafani, kemudian sholat, kemudian menguburkan, dan kabarkanlah kepada kerabat dan teman-temannya kaum muslim setelah meninggal. Kata dia, kita kemudian memberikan kabar kepada masyarakat. Boleh tak memberikan kabar lewat corong masjid? Karena ada sebagian ada yang tidak membolehkan jalan masjid. Boleh saja, ya kan? Untuk demo aja boleh, masa belum? Ya ini boleh saja, ya. Sesuai dengan keadaan masyarakat lah. Kalau soalnya masyarakatnya memang membolehkan itu ya silakan. Kalau enggak ya. Tapi kita ngasih tahu bahwasanya si fulan sudah meninggal. Oke, itu pendahuluan. Yang tiga seorang dalam keadaan seperti maut, ya selesai dia meninggal, mati. Selesai meninggal maka apa yang dilakukan? Memandikan mayat. Pertama, kalau kamu hendak memandikan mayat maka mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudhunya. Nah, biasanya kursi. Ini nggak ada mayat. Yang penting gitu ya. Mejanya bisa meja ini, atau ada bagusnya meja itu yang ada lubang bawah, ya. Kayak ya, jadi airnya itu langsung mengalir. Biar airnya di situ. Sebagian ada yang mejanya itu kepala agak ke atas. Ya, jadi nanti air mengalir ke bawah dan di situ ada semacam ya pembuangan air. Ya, mana saja boleh. Yang boleh memandikan siapa? Suami istri boleh memandikan. Artinya kalau suami meninggal, istri boleh memandikan. Istri meninggal, suami boleh memandikan. Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah, kalau suami kamu meninggal sebelum saya yang akan memandikan, saya akan mengkafani, saya akan sholat. Ya, menunjukkan bahwasanya suami istri boleh. Yang kedua, kalau laki-laki ya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau masyarakat umum ya, anak dengan bapak boleh. Selain itu tidak dianjurkan, ya, walaupun ada kedekatan. Artinya seumpamanya ini paman laki-laki dengan ponakan perempuan, walaupun dia mahram, tapi tidak dianjurkan. Lebih baik laki-laki atau perempuan yang lain yang bukan mahram. Tapi kalau anak dengan bapak boleh, atau bapak dengan anak, ya, atau ibu dengan anak. Artinya gitu ya. Suami dengan istri, kalau beda laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri atau anak dengan orang tua. Selain itu, maka kalau laki-laki jenazahnya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan usahakan di tempat yang tertutup, karena saya menemukan sebagian masyarakat kita itu ada yang memandikan sambil ditonton. Betul, saya pernah melihat di daerah Banyuwangi. Ya. Jadi dia memandikan di di dapur gitu, tapi orang boleh melihat. Gitu. Nah ini kita. Kenapa sih? Maka tadi saya sampaikan, Allah itu memuliakan kita ketika hidup maupun meninggal. Sehingga meninggal pun aurat itu tidak boleh tampakkan sembarangan. Bahkan ketika orang memandikan itu pun tetap harus ditutupi auratnya. Ya, artinya orang yang memandikan itu pun sebisa mungkin tidak melihat aurat. Ya, nggak melihat aurat sama sekali. Kecuali dalam keadaan tertentu ya. Artinya dia harus mengeluarkan kotoran dari kemaluannya, kemaluan depan maupun belakang. Kamu nggak mau, ya, harus menyentuh atau harus melihat. Tapi kalau seumpamanya bisa dihindari, ya dihindari. Tadi ya siapa yang berhak untuk memandikan, dan tadi kalau bisa di tempat yang tertutup, jangan sampai ya, nonton, walaupun dia tertutup. Ya. Kalau laki-laki auratnya maka jadi tetap dalam keadaan kita memandikan aurat ditutup dengan kain basah. Kalau laki-laki dari mana aurat itu? Antara pusar dan lutut. Antara ya. Kalau antara berarti pusar nggak masuk, lutut nggak masuk.
tapi lebih utamanya jadi tutupi sekalian. Ya, dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan biasanya dari dada sampai ke betis. Tapi kalau seumpamanya agak susah nggak apa-apa sampai ke lutut. Ya. Mulailah dengan anggota tangan kanannya dan anggota wudhu. Maksudnya ini diwudukan atau disiram di anggota wudhu. Paham nggak? Jadi biasanya, jadi sebenarnya begini, memandikan jenazah ini sama seperti kita mandi. Jadi rukunnya itu apa? Rukunnya itu kan niat, kemudian membasahi seluruh tubuh dengan air. Sudah dua. Caranya, itu sunnah. Maka ada wudhu dulu, ya kan? Kalau Rasulullah mensunnahkan, ya tata caranya ketika kita ketika kita mandi wajib, kita bersihkan dulu kemaluan kita, kemudian kita berwudhu. Ya. Kemudian setelah berwudhu, kita basuh semua anggota tubuh dari kanan, kemudian dari kiri, kemudian semuanya. Nah, sama sebenarnya. Jadi memandikan jenazah juga sebenarnya sama dengan mandi wajib, cuma jenazah itu kan tidak bisa mandi sendiri. Maka kita yang memandikan. Ada sebagian yang mengatakan diwudukan sebagaimana kita. Ada yang mengatakan bukan diwudukan maksudnya, tapi dibasuhnya itu anggota wudhu dulu. Jadi anggota wudhu dulu. Maka ketika ada jenazah, ya berarti mana dulu ketika wudhu kita? Tangan dulu. Bukan dulu, Pak. Gimana? Jadi kan berarti muka dulu. Ya dibersihkan. Tapi sebelum muka berarti kan kita sebentar. Kita perlu membersihkan dulu kotoran itu. Ya. Biasanya di apa namanya? Diberdirikan kepala di bawah itu. Nah, yang atas itu kan supaya turun. Nah, artinya dibersihkan semua lah, kotoran yang bisa dibersihkan. Nah, kalau barang-barang yang kira-kira menempel, apakah semua harus dikeluarkan? Karena sebagian yang gigi palsu kan? Ada apa lagi yang palsu? Ada hidung palsu. Itu gimana? Yang memungkinkan untuk dilepas. Yang memungkinkan untuk dilepas. Artinya kayak cincin, kayak apa semuanya yang memungkinkan dilepas sudah dilepas. Tapi kalau semuanya gigi palsu itu sudah nempel betul, tidak mungkin ya tidak usah. Sebagaimana yang mana ada sebagian orang yang pernah patah tulang. Di dalamnya ini mungkin ada pin kan? Tidak perlu kemudian dioperasi dikeluarin, ya kan? Artinya yang di luar tubuh itu memang harus dikeluarkan, yang mampu dikeluarkan. Kalau menyusahkan maka tadi tidak boleh kita menyakiti mayat. Maka mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudhu. Ya, tadi ya, jadi bisa maksudnya anggota wudhu itu berarti diwudhukan seperti tadi, atau langsung saja dibasuh anggota wudhu dulu dari bagian kanan. Dan mandikanlah dengan bilangan gasal. Gasal itu maksudnya ganjil 3, 5 atau lebih dari itu. Jadi 3, 5. Nah, airnya ada 3 macam air biasanya. Air yang pertama air biasa, air bersih. Air kedua air yang tercampur dengan sabun, artinya air yang ada sabunnya untuk membersihkan. Air ketiga air kapur barus, itu untuk wangian. Nah, maka 3 air ini silakan dipakai ya. Jadi awal-awal kan pakai air yang biasa dulu, yang ketiga air biasa yang membersihkan. Nanti kedua kemudian air yang sabun, ketiga baru air kapur barus. Karena kalau terakhir air sabun berbusa semua nanti kan jenazahnya. Itu saja sih sebenarnya. Dan Rasulullah mengatakan begitu. Kemudian taruhlah kapur barus. Nah, kan? Dari sini 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Rasulullah mencintai ganjil. Allah juga mencintai ganjil karena Allah ganjil. Dengan air lebih dari dengan daun bidara serta pada kali terakhir taruh kapur barus. Dan jalinlah rambut mayat perempuan 3 pintal. Kalau laki-laki biasa bersihkan aja rambutnya. Kalau perempuan dikepang. Ya apa namanya? Dikepang kan? Ya, dipintal menjadi 3. Lalu keringkanlah dengan handuk. Setelah selesai, jadi begitu ya. Yang penting memandikannya itulah begitulah. Jadi pokoknya anggota wudhu dulu, setelah itu yang kanan dulu, yang kiri dulu. Ya itu ya. Yang kanan dulu, kemudian kiri, kemudian basuh. Yang penting semuanya bersih. Intinya itulah. Yang penting semua teralir dengan air, kemudian bersih. Kemudian lalu keringkanlah. Hendaklah mayat pria dimandikan oleh orang pria dan dibenarkan salah seorang istrinya
memandikan atau suami memandikan istri, dan tutupilah kalau ada celah tubuhnya. Celah tubuhnya artinya kalau ada aib kekurangan, ya kan, maka jangan diumbar. Karena orang menemukan dalam keadaan memandikan itu hal-hal yang ya tidak baik, ya, maka jangan disebarkan. Karena tadi Allah itu memuliakan kita dalam keadaan hidup maupun kita tidak boleh menyakiti orang ketika hidup, maka kita mati tidak boleh menyakiti. Itu memandikan. Setelah memandikan, ya karena kita teori ya begini ya, antum bayang-bayang aja. Antum bayang-bayang. Yang kedua, mengkafani. Kafan, bungkuslah mayat itu dengan baik-baik dalam keadaan kain putih. Apakah harus putih? Tidak harus. Disunahkan seperti itu. Ya, kalau seumpamanya tidak ada kain putih, apa saja, pakai bendera merah putih boleh. Mau pakai bendera Muhammadiyah boleh. Ya kan? Tapi jangan terlalu fanatik lah sampai. Jadi dianjurkan putih. Kalau tidak ada sama sekali ya silakan. Maka kalau anda melihat kayak di Palestina, meninggal kadang-kadang dibungkus ini dengan bendera Palestina. Itu boleh, tetapi lebih baik yang putih. Yang menutupi seluruh tubuhnya, maka diukur dulu, disesuaikan. Dan bila kami hendak mengukupnya, maka ukuplah ia 3 kali. Kemudian nututlah ia dengan bau-bauan yang harum cendana mulai mayat yang sedang berjalan. Memang harus ini, Berapa lapis kalau laki-laki? 3. Kalau perempuan 5. Ya. 5 itu plus baju atau di luar baju? Plus baju. Sudah plus baju. Jadi lapisannya berapa? Lapisan kainnya. Perempuan plus baju. Ya, kalau laki-laki berarti 3. Ya, 1 ini bisa langsung tumpuk aja 3. Bisa kadang-kadang ada sebagian yang ini di lapisan pertama di tengah, lapisan kedua agak miring ke kanan, lapisan ketiga agak miring ke kiri karena supaya lebih lebar. Ada sebagian orang yang gemuk begitu, sehingga kalau di tengah-tengah ini tidak muat, ya. Sehingga lapisan pertama di sini, lapisan kedua agak siring ke kanan, gitu, siring ke kanan, lapisan ketiga agak siring ke kiri. Sehingga kalau seumpamanya nanti diinginkan, maka cukup, gitu ya. Itu. Nah kalau perempuan dia 2 lapis, 2 lapis yang ini, lapisan ketiga dia basahan, jadi seperti kain ya, kain setengah badan, dari pusat sampai bawah. Kemudian ada baju kurung. Cara buat baju kurungnya dipotong aja atasnya, yang penting ada lubang kepala. Atau jadikan 2, potong saja. Nah, kan jadi kepala. Masukkan, kemudian kerudung, gitu kan? Karena kerudung ini bagian juga dari kain. Tapi ada sebagian yang menambah lagi dengan 1 kain. Ya, jadi sebelum nanti dibungkus ditambah lagi dengan 1 kain baru kan begitu ya. Kemudian apa lagi? Yaitu ya? Tali. Oh ya, tali. Talinya berapa? Talinya berapa talinya? Talinya boleh 7, boleh 5. Yang penting ganjil aja. Ya, yang penting 7 atau 5. 7 ya nanti yang penting kaki dengan kepala. Nah, setelah itu silahkan mana saja yang diikat. Ya, lutut, perut, leher. Biar dia tidak bangkit kan. Jadi mengkafani. Janganlah kamu tudungi kepalanya dan jangan kamu ini yang ihram. Kalau kecuali yang ihram, ya kalau orang ihram berarti meninggal dalam keadaan dia berhaji, maka tidak perlu ditutup kepalanya dan dia dikafani dengan kain ihramnya. Berarti berapa lapis? Kain ihram berapa lapis? 2 lapis, atas dan bawah. Jika dia sudah dipakai. Nah, begitu juga ini tadi ya. Jadi lapisan kain kafan itu sunnah saja. 1, 3, 5 atau lebih dari itu silakan. Ya, kan? Tapi kalau 1 boleh saja. Atau 1 bungkus kayak bungkus lontong, boleh tak? Boleh. Secara hukum sudah sah. Ada seorang sahabat namanya Umair, Mus'ab bin Umair. Itu dulu dia kaya. Tapi kemudian karena dia hijrah ke Madinah, barang-barangnya kan di Mekah ditinggal. Nah, dia meninggal. Dalam keadaan meninggal itu dia tidak punya kain kafan sama sekali. Kainnya itu cuma 1 helai dan itu hanya cukup untuk kalau dia ditarik ke atas kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan.
itulah harta dia satu-satunya. Sehingga Rasulullah mengatakan ya sudah, tutup yang bisa ditutup, sisanya ditutup dengan semak-semak. Ya, ditutup dengan semak-semak. Ini kakinya tadi ditutup dengan semak-semak. Maka pada hakikatnya satu bungkus pun sudah boleh, tapi untuk kesunahan sama seperti mandi tadi ya. Antum mandi wajib, yang penting basah semua. Antum nyebur langsung ke sungai, niat ya kan, niat mandi wajib. Kemudian antum nyebur ke sungai sah. Tapi ya kan, untuk lebih afdolnya kan tadi ya, kita bersihkan dulu kemaluan kita, kemudian kita wudhu, kemudian kita itu baru kita dialiri dengan. Dan jangan kamu duduk hingga jenazah awal ini sudah. Oke, wanita baju kurung, kerudung, kemudian kain ya. Jangan berlebihan dengan kain kafan, ini sudah. Artinya jangan terlalu berlebihan juga. Artinya terlalu banyak gitu kan, berapa lapis atau berlebar atau ya berlebihan ini banyak hal. Artinya ya sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Cara mengubur mayit, sebelum mengubur, mensolati ya, penting ya. Sesudah dimandikan dan dikafankan, maka sholatkanlah mayit itu dengan syarat-syarat sholat. Syarat sholat maksudnya wudhu dan bersuci. Artinya walaupun bukan sholat biasa, tapi kalau mau sholat jenazah tetap harus wudhu. Jangan dari mana-mana ya kan, ada wudhu tiba-tiba ikut sholat jenazah. Tetap ya syaratnya, pakaian juga harus bersih, tempat juga harus bersih. Satu syarat yang tidak masuk adalah masuknya waktu sholat. Ya kan, kalau syarat sholat biasa kan ada masuknya waktu sholat, ini kan tidak perlu masuknya waktu sholat. Tapi syarat-syarat yang lain ya, bersih badan, bersih diri, bersih tempat ya, kemudian bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Maka perempuan haid tidak boleh juga disolatkan jenazah, atau laki-laki junub dengan niat ikhlas karena Allah dan takbirlah ya, Allahu Akbar. Lalu bacalah Al-Fatihah dan sholawat. Antum kalau di sini HPT 1 ya, di awal-awal itu Muhammadiyah, rakaat pertama itu Al-Fatihah dan sholawat. Kalau yang sekarang Al-Fatihah kemudian baru sholawat. Al-Fatihah kemudian takbir kedua sholawat. HPT yang lama ini masih tapi sudah direvisi. Munas terbaru kemarin sudah diinginkan boleh dua-duanya. Artinya boleh dua-duanya. Nah, kalau yang di satu ini dia masih. Jadi lalu bacalah Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Artinya dibaca di rakaat di takbir yang pertama. Lalu takbir kedua. Lalu berdoalah dengan ikhlas bagi mayit. Maka takbir yang kedua apa? Langsung doa. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk laki-laki, itu perempuan maghfir laha. Ya. Kalau Muhammadiyah nggak membedakan laki-laki perempuan. Karena apa? Karena hitungannya mayit. Jadi ya Allah, jadi agak sedikit ya kita bahas bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan ada dhamir, kata ganti nama. Kalau laki-laki dia hu, kalau perempuan dia ha. Artinya kalau ditujukan kepada si fulan, Ahmad berarti hu. Kalau Fatimah berarti ha. Tetapi kenapa Muhammadiyah nggak mengganti hu dengan ha? Karena mayit, ya Allah ampunilah mayit ini. Mayit laki-laki atau perempuan, yang penting mayit. Paham? Maka dia tetap pakai hu. Allah maghfirlahu warhamhu, walaupun perempuan. Kenapa? Karena mayit ya. Tetap mayit gitu. Jadi bukan menuju ke namanya sih pula, tapi menuju ke mayit. Mayit ini ma mim ya tak. Taknya tak terbuka, maka dia dhamirnya dhamir mudzakkar. Ya, tapi boleh juga pakai ha. Ya, Allah maghfirlaha warhamha. Cuman supaya antum nanti tidak bingung kalau antum baca ini. Karena di sini disampaikan nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena ditujukan kepada mayit, lafal mayit. Lafal mayit ini mudzakkar. Maka ketika perempuan pun mayit, ya kan? Maka seumpamanya antum mayit itu mayit ya, laki-laki maupun perempuan disebut mayit. Nggak usah ditukar, nggak usah ditambah. Ya, ada yang sebagai bentuk mengganti mayit laki-laki. Kalau perempuan kan biasanya perempuan ditambah tak marbutoh kan? Shaghirun kecil. Kalau perempuan shaghiratun. Nyambung dengan bahasa Arab ya. Shaghiratun ada taknya. Kabirun kecil. Kalau perempuan kabiratun. Mayitun laki-laki. Kalau perempuan mayitatun. Ini salah. Laki-laki perempuan mayit.
Kalau maitatun itu justru bangkai. Iya kan? Hurimat alaikumul maitata. Diharamkan atas kamu bangkainya. Ya, maka tidak usah ditambah dengan ta. Seperti kata zauj. Zauj artinya apa zauj? Ada zauj saya atau zaujah saya. Zauj dianggap suami, zaujah istri. Zauj itu artinya pasangan. Maka bisa laki-laki, bisa perempuan. Tidak usah diganti zaujah. Zauj saya artinya ya istri saya. Kalau seorang perempuan bilang ini zauj saya, berarti siapa? Suami dia. Maka dalam Al-Quran Nabi Adam itu istrinya disebut dengan kata zauj, bukan zaujah. Kalian cari ya. Udkhul anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, masuklah kamu dan pasanganmu. Ya kan? Kemudian afakula minha ragadan haitsu syi'tuma, ya kan? Dan lain sebagainya. Pakai zauj, tidak ada pakai zaujah. Antum cari di Al-Quran, tidak ada pakai zaujah. Ya, kita biasanya kan gitu ya. Bapak-bapak yang laki zaujah saya ini. Ya, zaujah. Nah, ya, tapi boleh saja ada masalah. Tapi kalaupun pakai zauj sudah betul. Ya, saya sebagai sang suami, istri saya ini zauj saya. Itu malah Al-Quran mengatakan begitu, zaujnya Adam. Ya. Karena zauj artinya pasangan, bukan istri, pasangan. Kalau laki-laki ya istri berarti. Kalau perempuan berarti suami. Dengan kata zauj. Nah, mayit juga begitu. Laki-laki perempuan disebut mayit, maka tidak perlu ditambah dengan tak marbutoh, karena justru artinya bangkai. Ya, bangkai itu apa? Binatang yang mati tanpa sembelihan. Itu bangkai. Oh, udah tinggal 10 menit. Ya, kita agak bercepat. Nah, yang ketiga gimana? Takbir yang ketiga. Ini saya agak bercepat ya. Maka takbirlah dengan berdoa. Lalu takbirlah kemudian doa dengan mengangkat tangan pada tiap kali takbir. Artinya mengangkat tangannya, bukan mengangkat tangan ketika doa. Ketika takbir ini. Karena ada sebagian takbir nggak mengangkat tangan. Madhab Maliki. Allahu Akbar. Antum kalau nemu orang-orang Maroko langsung dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu udah tidak gerak sama sekali. Sama. Salat Idul Fitri pun gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Gini aja. Baru kita kan setiap takbir kita mengatakan. Maka ketika salat jenazah pun lupa takbir mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Nah, doanya gimana? Kalau rakaat pertama ini kalau dari sini, sorry. Takbir pertama Al-Fatihah dengan shalawat. Takbir yang kedua doa untuk mayit. Takbir yang ketiga apa kira-kira? Apa? Minta kekuatan. Takbir keempat? Nah, bingung nih ya. Ya, maka takbir kedua dan ketiga sama-sama takbir itu doanya untuk mayit. Ya, maka sebagian kalau semuanya di takbir yang ke mana tadi? Yang kedua, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim khalahu wa wasimhu bil ma'i wal thalji wal barad dan lain sebagainya. Nah, nanti takbir yang ketiga baca juga Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu fa ahyihi 'alal Islam wa man amatahu fa amit dan lain sebagainya. Jadi sama. Artinya sebenarnya sama. Jadi dua dan ketiga ini doa untuk mayit berdua. Baru yang terakhir doa untuk kita yang ditinggalkan. Doanya apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qul lana wa lahu. Ada yang agak simpel, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Wa la taj'al apa agak lupa saya. Yang penting itu doa untuk kita kan. Jadi yang keempat kan doa untuk kita. Ya Allah, jangan haramkan pahala untuk kami. Artinya dengan musibah ini mudah-mudahan kita tetap dapat pahala dengan kesabaran. Wala taftinna ba'dahu. Jangan timbulkan fitnah setelah kematian. Karena banyak fitnah setelah mati rebutan warisan. Ada setelah mati, maksudnya doa untuk kita yang ditinggal. Nah, kalau yang keempat takbir yang biasa, ya yang sekarang yang banyak dipakai, takbir pertama, ya Al-Fatihah. Takbir yang kedua, sholawat. Takbir yang ketiga, doa untuk mayit. Jadi yang takbir keempat, doa untuk kita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu bilana wa Oke, mungkin itulah karena waktunya 3 menit, antum juga udah mau pulang ya. Ada beberapa hal yang lain ketika mengantar jenazah. Perempuan boleh mengantar jenazah. Ini ada disampaikan di sini, tapi ya waktu kita mepet. Ada 5 menit, kalau
Mau cukupkan atau akan jawab sekali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.